Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyan Wardana Nur, mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. Dengan NIM 70 2001 19 045. Di sini saya akan variabel-variabel pemicu terjadinya COVID-19. Jadi variabel pemicu terjadinya COVID-19 diantaranya yaitu usia, tidak terapkannya protokol kesehatan, domisili tempat tinggal, imunitas tubuh, dan juga kebiasaan merokok. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Yang pertama adalah korelasi antara usia dan kejadian COVID-19. Dalam sebuah penelitian di Kuwait menyebutkan bahwa laki-laki dan umur lebih dari 50 tahun salah satu faktor risiko terjadinya COVID-19. Juga menurut CDC, 8 dari 10 kematian di Amerika Serikat disebabkan oleh COVID-19 yang terjadi pada masyarakat yang berusia 65 tahun ke atas. Diperkirakan 6% hingga 29% masyarakat berusia 85 tahun dan lebih tua menderita COVID-19 akan membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Ada beberapa alasan usia lanjut berisiko terpapar COVID-19. Di antaranya yaitu usia lanjut cenderung memiliki masalah kesehatan jangka panjang yang dapat menetapkan mereka pada resiko. Selanjutnya yaitu sistem kekebalan tubuh yang cenderung melemah seiring dengan bertambahnya usia, membuat orang tua lebih sulit untuk melawan infeksi. Selanjutnya yaitu jaringan paru-paru yang menjadi kurang elastis dari waktu ke waktu, membuat penyakit pernapasan seperti COVID-19 ini menjadi perhatian yang khusus bagi orang tua. Peradangan pada orang tua bisa lebih berat yang dapat menyebabkan kerusakan organ. Namun secara teori, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dan kejadian COVID-19. Dalam hal ini, semua usia dapat berisiko terinfeksi COVID-19. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa usia produktif adalah usia yang juga berisiko terpapar COVID-19 karena mobilitas dan aktivitas sosial yang tinggi. Hal ini sama juga diungkapkan oleh CSIS bahwa transmisi infeksi berasal dari kelompok dengan mobilitas yang relatif tinggi, yaitu kelompok usia yang relatif muda dan tidak pada usia 60 tahun ke atas yang memiliki aktivitas berdiam diri di rumah dan kurangnya interaksi sosial. Selanjutnya yaitu hubungan antara penerapan protokol kesehatan dengan kejadian COVID-19. Jadi, secara teori virus tidak akan berpindah tanpa adanya sebuah perantara. Penyebaran COVID-19 saat ini bisa saja muncul akibat adanya kesenjangan pada perilaku masyarakat. Maka dari itu, masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru atau klaster pada tempat-tempat di mana terjadinya pergerakan orang, interaksi antara manusia, dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi COVID-19 ini dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, risiko menularkan ataupun tertular harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan keputusan Kemenkes tahun 2020. Protokol kesehatan secara umum memuat yaitu menggunakan pelindung diri seperti masker, membersihkan tangan, menjaga jarak, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama yaitu penggunaan masker. WHO menganjurkan pemakaian masker sebagai bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian untuk membatasi penyebaran SARS-CoV, virus penyebab COVID-19 ini. Jenis masker yang digunakan harus sesuai dengan anjuran WHO, yakni masker medis dan non-medis yang memiliki syarat 3 lapis kain. Penggunaan masker ini digunakan untuk mencegah masuknya percikan-percikan yang sudah terkontaminasi dengan virus. Dan penggunaan masker yang tepat sebaiknya digunakan sekali pakai untuk memaksimalkan
dan menghindari resiko transmisi virus COVID-19. Kini perilaku penggunaan masker menurun akibat dikarenakan peraturan tertulis yang berada di sekolah, di tempat umum, di instansi maupun tempat kerja hanya sebuah peraturan namun tidak ada sanksi bagi yang melanggar, sehingga semua kalangan umur menjadi lengah terhadap penggunaan masker ini. Selanjutnya yaitu menjaga jarak. Jadi virus COVID-19 dapat menginfeksi melalui berbagai cara seperti dapat ditularkan melalui kontak fisik tidak langsung, misalnya dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi atau menyentuh permukaan yang atau transmisi melalui udara, dapat juga mengenai percikan yang berasal dari batuk atau bersin. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa COVID-19 ini dapat terinfeksi siapa saja dan di mana saja tanpa disadari secara pasti dan oleh penderitanya. Tentu apabila hal ini tidak segera ditangani atau tidak segera dilakukannya pembatasan sosial, dikhawatirkan akan menimbulkan efek di mana seseorang akan terus menularkan virus kepada orang lain saat mereka saling berinteraksi. Secara sederhana, physical distancing dan social distancing ini merupakan langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan interaksi sosialnya sebagai pencegahan penyebaran infeksi virus COVID-19. Dengan begitu, kebijakan fisikal dan social distancing ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Yang terakhir yaitu mencuci tangan. Jadi secara teori, virus membutuhkan tempat perantara untuk menyebar dari salah satu tempat dengan tempat lainnya. Tangan merupakan anggota badan yang selalu digunakan untuk menyentuh barang-barang seperti pegangan pintu, meja, permukaan barang, dan lainnya. Namun kita tidak tahu pasti apakah benda-benda tersebut itu sudah terkontaminasi dengan virus. Maka dari itu, dengan menerapkan pola PHBS mencuci tangan dapat sedikit demi sedikit meminimalisir resiko transmisi COVID-19 pada masyarakat. Selanjutnya yaitu kolerasi penerapan gizi seimbang dengan kejadian COVID-19. Jadi sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah kondisi seseorang untuk bisa menolak penyakit tertentu, terutama melalui pencegahan pengembangan mikroorganisme. Menurut Kemenkes, dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan aman dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Dengan begitu, virus COVID ini tidak dengan mudah masuk ke dalam tubuh apabila kita memiliki daya imun tubuh yang kuat. Pengetahuan gizi merupakan pengetahuan tentang makanan dan zat gizi. Sikap dan perilaku ibu dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu tingkat pengetahuan seseorang tentang gizi sehingga dapat mempengaruhi status gizi seseorang tersebut. Selanjutnya yaitu kolerasi daerah domisili dengan kejadian COVID. Jadi secara teori tempat atau daerah yang memiliki kasus COVID-19 yang tinggi akan berdampak kepada masyarakat. Interaksi sosial yang dilakukan masyarakat domisili dengan kasus COVID yang tinggi tanpa adanya penerapan protokol seperti pembatasan sosial dapat mempercepat penyebaran COVID-19 di masyarakat. Maka dari itu, daerah dengan kasus COVID-19 yang tinggi, biasanya pemerintah mengeluarkan kebijakan sosial seperti lockdown, PSBB, dan PPKM. Yang
Selanjutnya yaitu kolerasi perilaku merokok dengan kejadian COVID-19. Jadi terdapat hubungan yang signifikan antara merokok atau riwayat merokok dengan penderita COVID-19. Pada individu yang merokok lebih mudah terjadi gejala yang lebih parah dan dapat menyebabkan kematian pada penderita COVID ini. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 virus yang menyerang sistem pernapasan atau yang sering disebut dengan SARS-CoV. Paparan yang meningkat terhadap nikotin dan bahan kimia lainnya dalam rokok berdampak buruk pada fungsi paru-paru. Itulah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.